Hi guys, welcome back to my channel. Saya kemarin membuat video yang menampilkan seorang pendeta mu'alaf bernama Saifuddin Ibrahim yang meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Buat saya, permintaan Saifuddin itu sendiri menunjukkan betapa tak berpendidikannya orang itu. Kalau saja dia pintar, tentu dia tahu bahwa Menteri Agama tidak memiliki otoritas seperti itu. Tapi soal argumennya mengapa harus ada 300 ayat dihapus itu menarik. Menurutnya, ayat-ayat itu mengajarkan umat Islam untuk melakukan kekerasan. Seolah-olah Tuhan orang Islam memang suka dengan kekerasan. Tuhan orang Islam memerintahkan umat Islam untuk menyerang non-Islam. Argumen itu saya kritik. Saya bilang yang jadi sumber kekerasan bukanlah ayat-ayat Al-Quran itu. Yang jadi masalah adalah penafsiran terhadap ayat. Saya tidak membantah pandangannya bahwa Kristen juga memuat ajaran pro kekerasan. Saya juga tahu bahwa ajaran Kristen sebagaimana Islam dalam sejarah digunakan sebagai alasan perang yang memakan jutaan nyawa. Jadi, setiap agama berpotensi membakar kemarahan dan kebencian pada umat beragama lain. Saya pernah dikirimi ayat-ayat yang mendorong peperangan di Injil. Misalnya, dalam Matius ayat 34 ada pernyataan Tuhan Yesus, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Lalu dalam Lukas ayat 51 Tuhan Yesus bersabda, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Atau juga dalam Lukas ayat 27 yang berbunyi, "Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Kalau ayat-ayat itu dibaca apa adanya, sangat mudah orang menuduh Kristen sebagai agama yang penuh kebencian. Bayangkan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia tidak datang untuk membawa kedamaian, melainkan perang dan pertentangan. Bayangkan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa semua orang yang tidak mau menerima dia sebagai raja, maka orang-orang itu haruslah dibunuh di depan matanya. Jadi kembali saya katakan, baik Al-Quran maupun Injil mengandung muatan yang bila ditafsirkan dengan cara sempit bisa membawa umat Islam dan Kristen menjadi orang-orang yang siap berperang dan membunuh. Karena itu pangkal masalah ada pada penafsiran. Ayat-ayat dalam kitab suci tidak bisa dibaca apa adanya. Sebagai seorang yang belajar komunikasi, saya akan mengatakan teks tidak bisa dipahami semata-mata secara literal. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Halo kawan-kawanku semuanya. Saya hadir kembali buat Anda semuanya. Wah, seru sekali saudara ya. Akhir-akhir ini dunia dalam pemberitaan selalu digoncangkan dengan berita-berita yang berbau agama. Yap, sebelum saya berpanjang lebar saudara, saya berikan salam hormat dulu kepada Bang Ade Armando. Beliau adalah salah satu motivator yang saya hormati ya dari yang lain-lainnya. Ya, saya juga mempunyai penggemar juga ya dari motivator-motivator mungkin dari kalangan Islam juga ya. Tetapi di sini saya memandang mereka bukan masalah agamanya ya, tetapi saya memandang mereka karena logika berpikirnya mereka lebih mengarah kepada perdamaian, mendamaikan dari sisi kedua belah pihak agama ya. Saya katakan kedua belah pihak agama ya karena memang yang ribut ya cuman kita aja saudara ya. Jadi Hindu, Buddha itu nggak ribut, tetapi yang ribut itu Islam dan Kristen. Nah, kenapa demikian? Iya, jelas dikarenakan kitab kami memiliki keterkaitan. Makanya mau tidak mau kami semuanya saling berlomba mengatakan bahwa saya yang benar dan saya yang benar, begitu.
Ya, jika saya amati saudara ya, logika Armando ini luar biasa ketika memandang semua kitab. Beliau nampaknya netral ya. Tetapi untuk kali ini saya mesti harus meluruskan dikarenakan beliau kali ini memang tidak cocok ketika dia memahami Alkitab ya, bicara tentang tafsir dan lain sebagainya. Nah, di sini saudara sebagai penganut kitab yang diambil dan yang dibahas oleh Bung Ade Armando ya, otomatis saya wajib untuk meluruskan agar dari semua berbagai pihak tidak menyalahpahami tentang Alkitab yang kami imani sebagai orang Kristen. Satu kalimat yang membuat saya tertarik untuk meluruskan saudara, beliau mengatakan setiap agama berpotensi membakar kemarahan pada umat yang lain. Seperti itu ya. Salah satunya beliau mengutip dari Matius 10 ayat 34, lalu Lukas 12 ayat 51 dan Lukas 19:27. Oke. Sepertinya seru saudara ya. Alkitab semua ada panduannya. Nih, cara membaca Alkitab yang benar. Teman-teman bisa perhatikan. Pertama, baca judul perikopnya, lalu kedua, lihat konteksnya, dan ketiga, baca ayatnya dari awal sampai akhirnya. Ini bertujuan agar kita tidak sembarangan untuk memahami Alkitab. Ketika kita membaca Matius 10 ayat 34 ayat comotan tadi ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Langkah pertama, pedang di sini definisinya apa? Nah, untuk bisa memahaminya, maka tadi saran saya untuk membaca Alkitab secara benar. Definisi pedang di sini adalah simbol pemisah. Jika kita membaca ayat selanjutnya, contohnya di ayat 35-nya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Jadi, konteks pedang di sini yang dimaksud adalah pemisahan antara keluarga ketika orang mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Dan berikutnya adalah di Matius 10 ayat 36-nya mengatakan, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Di sini tidak menghimbau untuk memerangi orang lain, tetapi yang menjadi musuh adalah keluarganya sendiri. Masuk ke ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, kata Yesus, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini konteksnya bicara ketika orang ditantang Tuhan untuk mengambil keputusan, siapa yang harus kau pilih? Pilih dunia atau pilih Tuhan, gitu ya. Jadi memilih orang tua kita, memilih anak kita, memilih saudara kita, memilih pasangan hidup kita dan lain sebagainya, atau memilih Tuhan. Nah, itu maksud judul pertentangan ya, atau perikop yang dikatakan pemisah tadi. Jadi bukan pedang untuk menyuruh membunuh secara fisik begitu, Pak. Dan Alkitab tidak memerlukan tafsir manusia di masa kini ya, tetapi cukup membaca Alkitab secara benar dan jujur. Ayat 38-nya mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Definisi salib yang difahami dari Alkitab adalah, salib adalah representasi dimensi dari tubuh Yesus. Artinya, menanggung penderitaan bukan karena kesalahan sendiri, tetapi rela menderita meninggalkan kenyamanan dunia demi nama Yesus. Berikutnya Lukas 12 ayat 51 yang dicomot Bung Ade Armando. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Nah, ini adalah perikop yang sama dengan Matius tadi. Ini persis sama, perikopnya juga sama. Berikutnya ayat yang dicomot Bung Ade Armando adalah Lukas 19:27.
Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ceger, Kristen harus tobat. Nah, coba perhatikan saudara, Lukas 19 ini ada perikopnya namanya perumpamaan tentang uang mina. Jadi harus dibaca baik-baik ya. Oke, teman-teman. Ayat yang diambil Ade Armando adalah Lukas 19 ayat 27 ya. Teman-teman perhatikan. Ini Lukas 19 ya. Perikop yang ada di sini adalah perumpamaan tentang uang mina ya. Lalu yang dicomot oleh Ade Armando langsung tiba-tiba di ayat 27. Dan wow, serem saudara ya. Ngeri bacanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, menurut Ade Armando, seorang raja yang kejam ini adalah Yesus. Akan tetapi ketika kita membaca dari awalnya, nih mari kita baca ya teman-teman ya. Dari awalnya nih mengatakan untuk mereka yang mendengarkan dia di sini Yesus. Di situ Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Nah, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan gitu ya. Ingat, di ayat 11-nya mengatakan Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan ya. Contoh lagi di ayat 12-nya selanjutnya saudara. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Nah, Yesus ini berbicara tentang seorang bangsawan. Nah, jadi bukan dirinya yang diceritakan, tetapi dia menceritakan perumpamaan tentang seorang bangsawan. Nah, kalau mau dibaca selanjutnya saudara nanti akan mengerti ya. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini. Ini yang selanjutnya saudara ya. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Lalu ayat selanjutnya. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci aku. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ini ceritanya Yesus ya. Tapi bukan perintah Yesus melainkan perumpamaan. Dan selanjutnya saudara nanti bisa perhatikan nanti di rumah ini ya, sampai kepada ayat 20 ya. Ayat 20-nya mengatakan, dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras dan Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Nah, ini bicara tentang raja yang kejam, seorang bangsawan yang kejam maksudnya ya. Seorang bangsawan yang kejam yang ingin menjadi seorang raja. Lalu di ayat 27-nya mengatakan, akan tetapi semua seteruku, ini kata bangsawan si jahat itu yang diceritakan oleh Yesus ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, ini bukan perintah Yesus saudara ya. Teman-teman muslim yang mungkin barangkali hanya gara-gara ayat ini kalian terus tiba-tiba menjadi ateis ya, maka bertobat. Dan kalian harus sadar bahwa ini bukan perintah Yesus, melainkan Yesus menceritakan seorang bangsawan yang sangat kejam. Nah, demikian ya ayat-ayat Alkitab yang sudah disalahpahami oleh saudara-saudara muslim, termasuk apa yang disampaikan oleh Ade Armando tadi, sudah saya luruskan
Memahami Alkitab nggak butuh tafsir dari buku-buku lain, nggak butuh tafsir dari orang lain. Cukup membaca kalimat, asalkan berani jujur, baca perikopnya, baca judulnya, lihat konteksnya, pasti akan ketemu ya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk menayangkan Al-Quran yang disanggah umat muslim yang katanya dalam Al-Quran tidak ada ayat radikal. At-Taubah 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, dalam kurung agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dalam kurung pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, sekarang teman-teman boleh silahkan ditafsir pakai tafsir apa, lalu lihat asbabun nuzulnya ayat ini turun kenapa, di mana, dan perangnya kapan, dan yang memimpin perang ini siapa. Silakan Anda cari asbabun nuzulnya dan juga tafsir yang kalian suka ya. Masalahnya adalah ini tidak mengubah ya mengenai tentang sejarah perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, saya tidak menafsirkan sendiri bahwa Muhammad menyuruh memerangi orang yang tidak beragama Islam, yang tidak beragama agama Allah ya, dikatakan tadi At-Taubah ayat 29 ini. Tetapi kalau melihat tekstur kalimatnya, kami tidak merubahnya, menambahkannya, menguranginya, itu tidak ya, tetapi kami sesuai dengan tekstur kalimatnya. Ya, berikutnya saudara, itu saya serahkan kepada saudara-saudara sendiri ya. Kalau seandainya misalkan bahwa apa yang disampaikan oleh Abi Saifuddin Ibrahim, ada 300 ayat yang harus direvisi, mungkin ya itu silakan teman-teman mungkin teliti sendiri ya. Baca kitabnya sesuai terjemahannya saja ya. Kalau misalnya sulit untuk mempelajari bahasa Arabnya ya silakan baca terjemahannya saja. Lalu kemudian jika masih sulit, Anda boleh mempertanyakan pada ustadz Anda atau mungkin pada ulama Anda ya, untuk mempertanyakan tafsir yang betul untuk dipahami yang mana. Lalu kalian mencari tahu asbabun nuzulnya ayat ini bagaimana, seperti itu. Lalu kemudian Anda pertanyakan lagi, ini sebenarnya kitab sejarah atau memang firman yang mengatakan untuk menghimbau untuk memerangi, atau ini bicara sejarah? Nah, itu silahkan juga Anda mempertanyakan kepada yang mungkin bisa dipertanyakan, contohnya ustadz Anda, seperti itu. Karena setahu saya ya bahwa Al-Quran itu bukan kitab sejarah, walaupun yang diceritakan itu adalah tokoh-tokoh para nabi dari bangsa Israel. Lalu kemudian diceritakan di abad 7 dikarenakan Muhammad mendapatkan informasi dari malaikat Jibril yang bertemu di Gua Hira mengenai tentang tokoh-tokoh sejarah para nabi yang sudah ada ribuan tahun sebelum abad Masehi. Oke, sudah sampai di penghujung video kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan salam damai buat NKRI. Kiranya Tuhan melawat Indonesia, Tuhan memperbaharui bangsa Indonesia agar manusia tetap dimanusiakan dan negeri kita tercinta senantiasa mengalami damai sejahtera tanpa mabuk agama. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua.